Halo, saya Muhammad Lutfi Burhan, NIM B11 2019 05934. Saya ingin mempresentasikan tentang perhitungan productivity, forecasting, dan location. Profil UMKM. UMKM yang saya pilih pada kali adalah Kasur Permata dan Springbed dari UD Sinar Harapan yang bertepatan di alamat RT 9 RW 02 Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Kangka, Kabupaten Pati, dengan tanggal didirikan 1998, bidang usaha yang digunakan produk rumahan, jumlah karyawan 10 orang. Kasur Permata ini merupakan sebuah merek dari UD Sinar Harapan yang merupakan UMKM manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan kasur dan springbed yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Metode penelitian. Ada 4 metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama itu metode observasi, yaitu dengan cara saya datang langsung ke tempat UMKM UD Sinar Harapan. Yang kedua yaitu wawancara. Metode wawancara yang saya yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pemilik UMKM UD Sinar Harapan untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Itu yang ketiga dengan metode dokumentasi, yaitu saya datang ke lokasi usaha UD Sinar Harapan untuk melakukan foto sebagai dokumentasi. Yang keempat itu metode analisis data. Analisis data merupakan mengolah data yang berbentuk dari data mentah menjadi data yang bisa mempunyai informasi. Pertama yaitu productivity. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan secara optimal untuk hasil yang optimal. Untuk data yang saya dapatkan yaitu input tenaga kerja dari UMKM UD Sinar Harapan. Itu tenaga kerja, kain, kapuk, patal, ganung, benang, dan pot sebesar 10.000. Untuk perhitungannya, yang pertama itu menggunakan metode single factor productivity, yaitu satu faktor produktivitas. Yang saya gunakan kali ini adalah tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, yaitu dengan cara inputnya 122 jam dikali 10.000 per jam, hasilnya 1.220.000 dan dibagi 10.000 yang menghasilkan angka yaitu 0,008197. Metode yang kedua itu multifaktor produktivitas, yaitu semua faktor produktivitas yang menghasilkan SAR 0,000351 unit per rupiah. Yaitu kesimpulannya, pada single produktivitas yaitu produktivitas kasur tenaga kerja UD Sinar Harapan Permata sebesar 0,008197 yang jauh dari angka 1, jadi belum dikatakan produktivitas. Kemudian multifaktor produktivitas juga sama, belum mendekati angka 1, jadi yang belum dianggap produktif. Yang saran saya yaitu melakukan promosi melalui media sosial, penjualan melalui marketplace, dan dapat menarik pelanggan dengan pemberian diskon. Jadi dengan ini penjual akan menjangkau lebih luas lagi di daerah, bukan di daerah sekitar saja. Yang kedua itu peramalan. Peramalan merupakan analisis perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa di masa depan. Data penjualan kasur Permata pada 5 bulan terakhir pada tahun 2021 yaitu sebagai periode Januari 11.000 unit, Februari 10.000 unit, 10.500 unit, Maret 10.200 unit, April 9.500 unit, Mei 8.000 unit. Yang pertama yang kita gunakan adalah metode naif. Metode naif ini merupakan model peramalan yang paling sederhana, di mana perkiraan pada periode berikutnya sama dengan periode sekarang yang aktual, yaitu sebagai di ini 11.000 ini periode berikutnya, kemudian 10.500 ini pada periode, dan ramalan pendekatan naif pada periode bulan Juni yaitu 8.000. Ini perhitungan sederhana yaitu sama dengan
hitungan manual yang saya gunakan, sama-sama 8.000. Kemudian metode moving average 3 bulanan. Cara perhitungannya yaitu 3 bulan itu pada 3 bulan sebelumnya ditambahkan, kemudian dibagi 3 dan hasilnya ini. Kemudian hasilnya itu 10.500 dikurangi pada periode bulan April yang kita hitung dan cari. Pada kesimpulannya, untuk forecasting jadi dapat digunakan dengan baik. Mulanya, ramalan penjualan produk kasur permata cenderung mengalami penurunan prediksi untuk periode berikutnya sebesar 8.000 yang dihitung berdasarkan metode naik dan 9.233,3 berdasarkan perhitungan metode moving average 3 bulanan. Menurut saya, kasur ini masih dapat ditingkatkan lagi. Yang terakhir adalah location break even analysis. Kasus permata ini ekspansi perluasan pasar diketahui alternatif lokasi beserta biaya sebagai berikut. Lokasi yang dipilih di Sinar Harapan yaitu Purwodadi, Solo, Klaten, Magelang, Yogyakarta. Biaya tetapnya ini, biaya variabelnya ini. Harga jual kasur permata ya 200.000 per unit. Untuk mencari jawabannya itu rumusnya dengan TC sama dengan TF plus FC kali D. D-nya itu 2000. Cara perhitungan yaitu ini biaya variabel, biaya tetap di plus biaya variabel dibagi dikali 10.000. Hasilnya itu ini bisa dilihat, hasilnya sama dengan ini, sama dengan hasil analisa Software. Kemudian untuk grafiknya, kalau kita tarik ini ada angka 10.000 misalnya di sini 10.000, kita tarik ke atas, jadi yang pertama kali terkena kursor ini adalah yang paling lokasi yang paling strategis, itu pada Magelang, itu di kota Magelang. Jadi kesimpulannya adalah dari data di atas, penelitian juga ada merencanakan produksi yang cocok yaitu di kota Magelang. Agar berjalan lancar harus mencari lokasi yang tepat. Itu yang dirinya sesuai dengan harapan, misal seperti mencari kontrakan dengan biaya sewa yang murah, lokasi yang strategis, dan memiliki akses jalan yang mudah dilewati kendaraan. Saran saya lebih baik untuk memilih tempat yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal dan terletak di daerah yang strategis. Walaupun modal awal yang kita keluarkan banyak kan, tetapi penghasilan kita tepat bisa maksimal. Ini merupakan dokumentasi saat saya berkunjung ke usaha UMKM di Sinar Harapan. Ya, cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.